Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang studi kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk. Lalu ada pokok permasalahan dari PT Kimia Farma Tbk adalah adanya penggelembungan laba bersih pada laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2001. Penggelembungan itu senilai 32.668 miliar. Laporan keuangan yang seharusnya 99.594 miliar ditulis sebesar 130 miliar. Kasus kesalahan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma ini telah menjadi perkara pidana karena sudah termasuk kategori pernyataan yang menyesatkan. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master prices pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan pasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Bapepam juga mendapati beberapa bukti kesalahan, yakni terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk, di mana kesalahan tersebut terdapat pada beberapa unit yang tidak disampling oleh akuntan, yakni unit industrial bahan baku overstate pada penjualan sebesar 2,7 miliar dan unit pedagang besar farmasi overstate pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar. Sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan denda sebesar 500 juta. Direksi lama PT Kimia Farma terkena denda 1 miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai SPAP. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Kimia Farma merupakan pionir dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917 ketika NV Chemicalin Handle Redchem dan CO perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukuman yang diubah menjadi Persero Terbatas menjadi PT Kimia Farma Persero. Sejak tanggal 4 Juli 2001, Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal tradisi industri yang panjang selama lebih dari 187 tahun dan nama yang identik dengan mutu, hari ini Kimia Farma telah berkembang menjadi sebuah perusahaan pelayanan kesehatan utama di Indonesia yang kian memainkan peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan bangsa dan masyarakat. Kasus PT Kimia Farma ini bermula dari ditemukannya beberapa hal sebagai berikut dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk, PT KAEF, Saudari Ludovicius Sensi W. Selaku partner dari KAP HTM yang diberikan tugas mengaudit laporan keuangan PT KAEF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002. Menemukan dan melaporkan adanya kesalahan penilaian persediaan barang
terjadi dan kesalahan-kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian Kontan yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan atau overstate dalam laporan keuangan pada semester 1 tahun 2002. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, disimpulkan bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT KAEF. Atas pelanggaran tersebut, maka Bapepam menjatuhkan sanksi denda terhadap PT Kimia Farma Tbk, Direksi Lama PT Kimia Farma Tbk periode 1998 sampai dengan Juni 2002 dan pihak auditor PT Kimia Farma Tbk. Selanjutnya ada pembahasan. Setiap profesi yang ada selalu memiliki sebuah risiko yang harus dihadapi oleh pelaku profesi tersebut. Layaknya profesi akuntansi yang memiliki risiko dan aturan dalam menjalankan profesinya. Seorang akuntan dalam menjalankan profesinya diatur oleh suatu etika akuntan. Etika akuntan yaitu norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dan para klien, antara akuntan dengan teman sejawatnya, dan antara akuntan dengan masyarakat. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sejak tahun 1973 telah mengesahkan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah mengalami revisi pada tahun 1986 dan terakhir pada tahun 1994. Selanjutnya ada dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia mengamatkan setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretense, sedangkan dengan mempertahankan objektivitas, seorang akuntan akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Adanya etika profesional yang diperlukan dalam setiap profesi sangatlah penting dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan kepada para pemakai jasanya tentang kualitas dan keakuratan jasa yang diberikan. Adanya etika profesional yang diperlukan dalam setiap profesi sangatlah penting dikarenakan hal tersebut akan menimbulkan kepercayaan kepada para pemakai jasanya tentang kualitas dan keakuratan jasa yang diberikan. Begitu juga terhadap profesi akuntan publik, kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya. Bagi profesi akuntan, etika profesional ini dikenal dengan nama Kode Etik Akuntan Indonesia. Standar auditing dan beberapa standar serta pernyataan lainnya dikodifikasi dalam buku Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Pengawasan kepatuhan dan penilaian pelaksanaan kode etik serta SPAP oleh akuntan publik dilaksanakan oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik atau BP2AP. Badan ini juga menangani pengaduan dari masyarakat menyangkut pelanggaran akuntan publik terhadap Kode Etik Akuntan Indonesia atau SPAP. Kemudian jika menemukan pelanggaran Kode Etik Akuntan Indonesia SPAP, badan ini berwenang untuk menetapkan sanksi kepada akuntan publik yang melanggar. Berdasarkan uraian pokok permasalahan latar belakang permasalahan, tindakan PT Kimia Farma Tbk terbukti melakukan beberapa pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8/7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Yang kedua ada
telah melakukan prosedur audit, termasuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT Kimia Farma Tbk dalam mengelembungkan keuntungan tersebut. Yang ketiga, sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal JO, pasal 61 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995, JO, pasal 64 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Farma Tbk dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp500 juta. Terus yang keempat itu sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, maka dari lama PT Kimia Farma periode 98 sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001. Saudara Ludovikus Hensiwe, rekan KAP Hans, Tuan Kota, dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan SPAP dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Terus ada 4 hal yang menjadi alasan penetapan regulasi profesi akuntan publik dalam bentuk undang-undang, yaitu pertama, melindungi kepentingan publik atau masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini dapat memberikan jaminan bagi publik untuk lebih yakin mengenai informasi perusahaan yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua itu menunjang perkembangan perekonomian nasional yang sehat, efisien, transparan, dan akuntabel. Undang-undang akuntansi publik memberikan persaingan yang sehat pada para akuntan publik dalam menjalankan jasa yang mereka hasilkan. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, maka para akuntan publik akan bersikap lebih profesional dan hasil audit akan lebih baik. Terus yang ketiga itu memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi publik. Regulator dan profesi akuntan publik dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan ditetapkan RUU Akuntansi Publik menjadi suatu undang-undang, maka dasar regulasi mengenai akuntan publik menjadi semakin jelas dan berkekuatan hukum lebih dan tidak lagi hanya sekadar keputusan Menteri Keuangan. Terus yang keempat itu menjaga kualitas jasa akuntansi publik. Undang-undang ini mengatur hal mendasar dalam rangka melindungi profesi akuntan publik, yaitu mengenai jasa atestasi yang merupakan hak eksklusif akuntansi publik. Dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum bagi profesi akuntan publik, serta mengatur tentang jangka waktu kadaluarsa tuntutan hukum kepada akuntan publik. Salah satu dampak kasus PT Kimia Farma adalah pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan KNK nomor 473/KNK 06/2002 tentang jasa akuntan publik, juga disertai Bapepam yang mengeluarkan peraturan nomor 8/A2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal. Dalam peraturan tersebut diberlakukan larangan rangkap jabatan KAP mulai November 2002. Dengan demikian, KAP dilarang memberikan jasa audit dan konsultasi keuangan lainnya secara bersamaan pada sebuah perusahaan publik. Selain itu, diberlakukan pula pembatasan penugasan audit, yaitu KAP hanya dapat melakukan audit atas sebuah klien paling lama 5 tahun berturut-turut, di mana partnernya paling lama 3 tahun berturut-turut.
Belum. Di mana partnernya paling lama 3 tahun berturut-turut. KAP dan partner baru dapat menerima penugasan audit untuk klien tersebut selama 3 tahun berturut-turut tidak mengaudit perusahaan tersebut. Pembahasan dan opini. Adanya kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma ini sangat dampak negatif pada peran akuntan publik, di mana muncul suatu keraguan oleh banyak pihak dalam mengaudit atau memeriksa laporan keuangan. Tentunya hal ini sangat menyinggung etika profesi akuntan yang seharusnya menjadi pedoman para akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak diterapkan oleh para akuntan publik. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat menurun terhadap jasa para akuntan publik. Ketidakpercayaan terhadap peran akuntan publik mengakibatkan adanya penolakan keterlibatan akuntan publik dalam pemeriksaan pajak, di mana hal tersebut sangat mencoreng nama baik profesi akuntan publik di mata masyarakat. Menurut kami, kasus seperti yang terjadi pada PT Kimia Farma ini perlu mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Bukannya dijadikan bahan untuk memberikan cap negatif bagi orang lain. Penegakan bisnis paling mudah diterapkan dari perusahaan itu sendiri. Pemimpin perusahaan melakukan langkah ini karena mereka menjadi panutan bagi karyawan sendiri. Selain itu, etika bisnis harus dilakukan secara transparan. Sekian dari kelompok 4 kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.